Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Harto dari Fakultas Informasi, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas data mining, yaitu analisa data menggunakan metode regresi linier berganda. Ini datanya saya dapat dari energi krisis dan stok price dataset 2021-2024. Ini saya cari di Kaggle. Nah, data tabel pertama ini itu ada open, high, dan low. Open ini menandakan tuh nilai pembukaan. Untuk high ini nilai tertinggi, untuk low-nya nilai terendah. Nah, nilai ini apa sih nilai ini? Ini tuh nilai saham. Ini nilai saham. Jadi kita ingin mengetahui ini nanti kalau misalnya harga tertingginya segini, terus harga terendahnya segini, nilai pembukanya nanti berapa gitu. Nanti seperti itu. Nah, karena kita akan mencari nilai pembukaan harganya, jadi kita masukin yang X1, X2-nya. Nah, X1, X2 ini, X1-nya itu adalah nilai tertinggi, X2-nya nilai terendah, untuk Y-nya nilai pembukaan. Nah, dari status data ini udah saya rumuskan menggunakan rumus Excel. Di sini nanti untuk X1-nya dikuadratkan, terus nanti X2-nya dikuadratkan, X kuadratkan, nanti baru dikalikan X1 sama X2-nya, X1-nya dikalikan Y, terus X2-nya dikalikan Y, terus baru Y-nya dikuadratkan. Nah, ini total keseluruhan. Nah, karena ada 100 data, N-nya itu ada berjumlah 100. Nah, untuk proses selanjutnya dari tadi itu tabel ya, tabel menentukan X1, X2, terus Y kuadrat, Y untuk menentukan Y-nya dikuadratkan, X1-nya dikuadratkan, X2-nya dikuadratkan, terus dikalikan. Nah, ini sekarang untuk ada sebelum menentukan nilai A, B1 dan B2, ini kita harus mempunyai empat cara menentukan nilainya dulu. Nah, untuk yang pertama menentukan nilai sigma X1 kuadrat, terus yang kedua menentukan nilai X2 kuadrat, yang ketiga menentukan nilai Y kuadrat jumlahnya, untuk yang keempat menentukan nilai X1Y, terus yang E-nya menentukan nilai X2Y, terus yang terakhir yang ke-6-nya menentukan nilai X1 X2-nya. Nah, dari ini udah saya rumuskan, yaitu untuk menentukan nilai sigma X1 kuadratnya seperti ini. Sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan, terus dibagi semuanya, dibagi N. N karena N-nya 100 ya dibagi 100. Nah, mendapatkan hasil 275. Begitu juga untuk menggunakan sigma X2 kuadratnya, sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 dikuadratkan bagi N. Ini sama ya sama ini. Nah, mendapatkan hasil ini 280,11. Terus untuk menemukan nilai sigma Y kuadratnya, sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat bagi N. Ini sebenarnya rumusnya sama ya. Nah, untuk soal yang ini nih, untuk menentukan nilai sigma XY-nya. Nah, seperti ini, sigma X1Y sama dengan sigma X1Y kurangi sigma X1 kali sigma Y dibagi N. Hasilnya 263. Untuk menentukan sigma X kuadrat X2Y-nya, sigma X2Y sama dengan sigma X2Y kurangi sigma X2 kali sigma
dibagi N. Terus selanjutnya sigma X1 X2 dikurangi sama dengan sigma X1 X2 kurangi sigma X1 kali sigma X2 dibagi N. Nah, ketemunya ini ya. Yang tadi 268, ketemunya 263,99. Nah, setelah itu kita baru mencari nilai A, B1 sama B2-nya. Terus kita pertama itu mencari nilai B1 dulu ya. B1-nya kita dapat dengan 0,397345. Kita udah rumuskan juga seperti ini. Terus yang ini juga tadi udah dirumuskan ya, seperti ini, seperti ini, ini. Nah, seperti ini. Untuk B2-nya kita dirumuskan juga seperti ini. Terus A-nya kita mendapatkan seperti ini. Nah, untuk nilai B1-nya 0,397345, nilai B2-nya 0,581824, A-nya 0,532502, dan persamaan regresi linear bergandanya itu sama Y sama dengan 0,39735 ditambah 0,5882 X1 plus plus 0,532502 X2. Nah, sebenarnya kan ini nilai A ya. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 gitu. Nah, untuk nilai koefisien determinasinya itu R kuadrat mendapatkan hasil seperti ini dari udah saya rumuskan ini. Terus R2-nya itu 9,94%. Nah, dari hasil yang dapat digunakan dengan tingkat dari hasil berikut yang tadi kita hitung itu menandakan tingkat kepercayaan yang tinggi untuk memprediksi harga saham di masa depan. Karena kan tadi nilainya 94% ya. Nah, ini menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam harga saham dengan tingkat akurasi tinggi. Terus menjelaskan tentang harga tinggi dan rendah memprediksi berapa nilai saham yang akan dibuka. Seperti itu. Ini ada apa? Grafiknya dari 3 tadi, open, high, low-nya. Terus kita akan mencoba, ini ada satu lagi untuk mencoba pakai data analis ya yang ada di Excel ya. Ini oke. Terus ininya itu, nah nilai Y-nya di sini. Terus X-nya kita pakai ini karena ini ada 2 ya nilai X-nya kita jadiin 1. Terus ini untuk penempatannya kita taruh sini, enter. Terus ini jangan lupa checklist labelnya, terus ini di occult range, terus di OK. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, hasilnya sama enggak? Nah, ini sebenarnya sama ini hasilnya. Kita jelas dulu tulisannya. Nah, nilainya itu sama. Tuh. Untuk intercept itu nilai A 0,532502. Tuh, nilai A 53502. 0,532502. Untuk X1-nya 0,397345. Itu B1 0,397345 sama untuk B2-nya 0,581824. 0,581824. Nah, cuman beda di koma ya. Ini komanya udah dimaksimalkan gitu. Kalau yang tadi udah dipersempit lagi. Nah, langkah selanjutnya
kita itu kan akan membandingkan juga dengan data orange-nya, dengan orange-nya, aplikasi orange. Nah, nanti kita akan lihat sebenarnya sama nggak sih dengan hitungan manualnya data orange ini. Nah, sebelum ini menunggu ini kita bikin dulu nih untuk apa? Sebelum kan dia nanti upload data. Nah, upload datanya itu kan kita menggunakan data ini. Data ini. Nah, ini udah saya siapkan datanya. Nih, seperti ini. Nah, ini di copy sini gitu. Enggak gini aja, copy view. Nah, ini kan tadi udah sesuai dengan pencarian awal ya, kita yang tabel kedua ya. Nilai terakhirnya tuh nilai Y-nya itu adalah open B1, X1, X2-nya itu X1-nya high, X2-nya low. Nah, ini kita save dulu menggunakan browser, terus jangan lupa tipe save-nya itu tipenya kita menggunakan CSV, delimited ya. Nah, kita oke, save. Nah, karena kita udah ada tadi, tinggal yes aja. Nah, kita lihat ini udah kebuka. Ini close. Nah, pertama kita akan klik filenya, terus double klik, terus outputnya. Nah, ini pakai yang ini, kita open. Nah, karena tadi itu tujuan awalnya itu pengen tahu harga nanti opennya berapa gitu. Nah, makanya ini jadiin target. Yang lainnya picture. Oke, selanjutnya di apply, terus close. Nah, kita akan menggunakan data tabel ya. Kita keluarkan data tabelnya. Data tabelnya apa sih isinya? Nah, ini open high sesuai dengan tadi yang kita masukin ya. Nah, ini yang di blok ini tuh yang targetnya. Yang ini yang X1, X2-nya. Terus kemudian linear regression. Terus kita masukkan ke data tabelnya. Oke aja. Nah, ini sebenarnya pakai ini juga bisa tuh kelihatan koefisien. Cuman ini kan nggak ada tombol. Nanti apa? Nggak ada tombol close atau minimize-nya juga. Nah, makanya kita menggunakan ini biar lebih enak nih. Mau digedein atau dikecilin lebih pakai ini. Oke, nanti kita bandingkan. Sebentar dulu kita tarik dulu korelasinya seperti apa. Nanti itu. Nah, oke. Setelah ini kita masuk ke yang datanya, kita akan bandingkan nih di sini ya. Nah, seperti ini. Kita akan intercept itu nilai A 0,532502. 0,532502. Untuk height-nya itu B1 0,397345, 0,397345 ini sama ya. Sama persis nih. Untuk B2-nya atau low-nya 0,581824. Nah, udah sama. Nah, untuk dari satunya lagi ini apa? Menggunakan ANOVA, kita lihat. Nah, 0,5352 0,532502 sama. Untuk high-nya atau X1-nya 0,397345. 0,397345. Untuk low-nya X-nya 0,581824, 0,581824 ya. Cuma beda tadi di koma aja. Oke. Untuk berikutnya kita lihat korelasinya ya. Korelasinya seperti apa? Nah, korelasinya di sini 95%, untuk high low-nya opennya 96%. Nah, di sini juga 95% ya untuk hitungannya. Terus di sini malah ketemu 94%. Ini lebih ada jarak selisih sebenarnya sedikit nih. Secara keseluruhan untuk hitung dari
untuk nilai ininya, nilai A, B sama B1, B2 sama A-nya itu udah sesuai ya. Sebenarnya udah nggak ada masalah sih. Oke, untuk berikutnya kita pingin lihat nih eh, scatter plotnya ya. Coba scatter plotnya seperti apa sih? Nah, scatter plotnya seperti ini nih. Nah, ini dari nilai 21 nih sampai 27. Dari mana sih? Nah, ini yang kali tadi, ini. Yang ini. Ini kemarin jejerin. Nah, ini dari sini. Nih, open 21 2 ini 21 28 dari nilai ini. Tuh. Oke, untuk misalnya kita juga pengen tahu nih sekitar plotnya yang kalau sudah jadi apa dihitung nilai A, B1 sama B2 nya seperti apa sih? Nah, ini seperti ini. Dari nilai ini. Ini kita lihat. Nah, seperti ini. Mana ya? Oh, nah, seperti ini ya. Hmm. 0,3974 ini di bulatin ini jadi 0,4, terus ini 0,58, 0,6, terus ini 0,5 di sini, 0,5 di bawahnya dikit, 0,5 tuh. Nah, demikian hasil dari pengerjaan tugas data mining baik secara dikerjakan dan secara manual by Excel dan cara aplikasi ya, data aplikasi Orange, dan semuanya sama ya, secara keseluruhan sama. Oke, demikian demikian dari saya mempresentasikan hasil data miningnya dari tugas data mining. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan hanya milik manusia ya. Semua manusia pasti ada salahnya. Sebagai kita ini sebagai landasan untuk belajar saja. Ya, terima kasih untuk semuanya, untuk Bu dosen dan teman-teman selalu kita berbagi ilmu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.